Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di video saya. Kali ini saya akan membahas mengenai deret pangkat ya, atau bahasa Inggrisnya ini disebut dengan power series. Nah, apa itu yang dimaksud dengan deret pangkat? Jadi deret pangkat itu adalah deret yang melibatkan pangkat gitu ya di variabel x-nya. Jadi pangkatnya ini biasanya dia teratur mulai dari pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2 dan seterusnya, sehingga bisa kita nyatakan sebagai ini. Ya. Nah, yang ini kita sebut sebagai bentuk eksak, atau ini bentuk eksak ya. Kalau yang sebelah kanan, ruas kanannya ini kita sebut sebagai bentuk panjang. Oke. Nah, kemudian bedanya dengan deret yang lain, kalau deret pangkat itu kita mulai n-nya dari 0. Kenapa mulai dari 0? Karena untuk pangkat ini kita anggap karena tadi ada ini ya variabel yang berpangkat, kita mulai anggap si variabelnya itu dari x pangkat 0, meskipun ini nanti hasilnya berapapun sama dengan 1 gitu ya. Jadi makanya di sini di bentuk panjang ini terlihat kita mulai dari x A0, A0 itu sebetulnya A0, x pangkat 0 gitu ya, dan seterusnya. Nah, contoh satu ini kita lihat ya, kalau misalkan kita punya cara atau bentuk eksaknya sigma n mulai dari 0 sampai hingga untuk ax pangkat n, maka ini dengan kata lain kita nyatakan sebagai a ditambah ax tambah ax kuadrat gitu dan seterusnya ya. Jadi ini a-nya sama, kalau yang ini kita bedakan dalam indeks ya, a0, a1 dan seterusnya. Kemudian kita ingin melihat kemana dia konvergennya ya, atau bahkan kita identifikasi apakah dia konvergen atau divergen gitu ya. Nah, di sini asumsinya a-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau misalkan a sama dengan 0, ini berarti tidak ada semuanya ya. Nah, oleh karena itu kita mensyaratkan dia tidak boleh sama dengan 0, lalu kita cek kemana dia konvergennya. Nah, kalau misalkan dilihat ini tuh sama aja dengan deret geometri ya, dimana deret geometri itu akan konvergen jika min 1 kurang dari x kurang dari 1 ya. Nah, maka yang ini, yang x ini sebetulnya dia adalah ini ya, dan ini akan konvergen kalau ini ya terpenuhi. Nah, sekarang kita nyatakan dia sebagai himpunan konvergensi ya. Jadi itu kita artikan sebagai himpunan konvergensi. Nah, himpunan konvergensi ini adalah berupa interval ya, yang kita nyatakan untuk barisan tertentu, karena tidak semua barisan itu konvergen misalkan di semua titik atau di bilangan bulat R, atau di bilangan real R gitu ya, atau bilangan bulat Z. Nah, tapi ada interval tertentu, misalkan di interval sekian dia konvergen, tapi selain itu dia akan divergen. Nah, maka contohnya kita lihat ya, untuk yang contoh 2 ini. Ini kita nyatakan kalau misalkan kita substitusi n-nya mulai dari 0 sampai hingga, ini akan membentuk seperti ini ya. Nah, di mana ini akan kita cek dengan uji rasio ya, untuk melihat kekonvergenannya. Masih ingat uji rasio? Uji rasio itu nanti akan muncul rho. Kalau rho-nya kurang dari 1, dia konvergen. Kalau rho-nya kalau rho-nya lebih dari 1, dia divergen. Dan kalau rho-nya sama dengan 1 gitu ya, sama dengan 1, itu tidak bisa diketahui nilainya.
Maka dengan uji rasio ini, ingat bahwa uji rasio ini adalah U N plus 1 kita bandingkan dengan UN ya, untuk dapat rho-nya. Jadi ini rho sama dengan lim dari N menuju tahingga. Nah, untuk yang deret ini kita nyatakan bahwa N plus 1 nya seperti ini, itu dibagi dengan ini ya. Nah, kalau misalkan dibagi, sama aja kan dengan mengalihkan yang X N plus 1 kemudian dikali dengan yang ini ya, yang bawah N plus 1 2N per XN N plus 2 2N plus 1. Nah, sama saja dengan gitu ya. Nah, kita lihat kalau misalkan ini tuh sama-sama X, kalau misalkan X nya naik ke atas ya, berarti kan ini kurangi N, berarti tinggal X, kemudian yang 2 nya ini, kalau misalkan ini naik ke atas, berarti kan min N plus 1 ya, atau 2 pangkat min 1 ya. 2 pangkat min 1 itu sama dengan setengah kan ya. Nah, 2 nya di bawah, kemudian yang tersisa adalah yang ini kan, N plus 1 per N plus 2. Nah, sekarang yang mau kita limitkan sebetulnya yang N aja, jadi yang X nya ini bisa kita pisahkan. Jadi kalau misalkan saya mau buat dia pisahkan gitu ya. Oke, saya di sini ya. Kalau misalkan mau dipisahkan, berarti akan seperti ini. X per 2, kemudian lim N menuju tahingga dari N plus 1 per N plus 2. Yang mana ini tuh syaratnya kalau misalkan yang ini kan dia udah pasti konvergen ya. Ini konvergen. Nah, tinggal yang ininya kan. Yang ininya kita tentukan. Oke. Yang ini X per 2 nya kita tentukan ya. Dia tuh akan konvergen kalau kurang dari 1 ya, dan akan divergen kalau misalkan lebih dari 1. Sekarang kita ambil yang kurang dari 1 ya. Berarti ini tuh X per 2 kurang dari 1, atau sama aja dengan mengatakan X kurang dari 2, atau sama juga mengatakan berapa? Min 2 kurang dari X kurang dari 2 gitu kan ya. Nah, sekarang berarti yang konvergennya itu yang ini 2 2. Nah, tapi kita cek nih ujung-ujungnya, karena kalau yang ini kan masih interval buka. Interval buka. Kita cek ujung-ujungnya. Kalau misalkan nih pas gitu ya, si min 2 nya termasuk, atau yang 2 dulu deh. Kalau misalkan 2 nya termasuk, berarti kan kita substitusi ke sini kan. Ini jadi 2, ini hilang gitu ya. Terus ini juga hilang, ini hilang gitu ya. Sehingga nanti ini balik lagi ke deret harmonik ya, dimana harmonik ini dia divergen. Nah, oleh karena itu yang 2 ini nggak termasuk ya, karena kalau misalkan dipas di angka 2 itu jadinya deret harmonik. Nah, sekarang kalau misalkan min 2, kalau misalkan min 2 kita substitusi ke deret yang awalnya, kira-kira jadinya akan seperti apa? Kita lihat ya. Ini min 2 jadi 1, di sini min setengah. Terus yang ininya plus 1/3. Yang ini jadi min 1/4. Yang mana itu akan menjadi deret alternating ya, atau yang berganti tanda. Yang berganti tanda seperti ini
kita nyatakan sebagai deret konvergen ya. Jadi yang duanya ini makanya kalau tadi dilihat di awal ini adalah intervalnya interval tutup ya. Nah, interval tutup. Sehingga yang ini kita nyatakan jadi intervalnya setengah buka, setengah tutup ya, seperti di sini ya. Nah, ini tadi untuk konvergen setnya. Ini tuh untuk yang tadi ya, yang contoh yang deret geometri. Ini untuk deret geometri, dia di min 1 sampai 1 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang contoh 3. Kalau contoh 3 sama juga kita mau uji rasio di sini dengan cara yang sama ya. Ini langsung saja, nanti pasti jadinya x n plus 1 dikali n, ini kali ya, kali n faktorial per n plus 1 faktorial xn ya. Nah, maka yang ini kan tinggal di atasnya tinggal x, kemudian di bawahnya ini n faktorial per n plus 1 faktorial, jadinya kan n plus 1. Nah, kalau misalkan kita limitkan n-nya menuju tak hingga, pasti dia jadi konvergen ke 0 ya. Nah, yang ini berapapun x-nya, dia pasti akan konvergen. Di sininya converge for all x ya. Sehingga di sini untuk semua x. Nah, sedangkan yang ketiga contoh 4 ini kita lihat ya, kita punya deret seperti ini untuk bentuk eksaknya. Lalu kita uji rasio juga. Kalau misalkan uji rasio berarti kan yang ini langsung saja ya, n plus 1 faktorial x pangkat n plus 1 dibagi dengan n faktorial kali xn ya. Ini nanti akan menghasilkan seperti ini. Nah, ini tuh kemungkinannya ada dua. Kalau misalkan nih kita kan maunya n-nya membesar, berapapun x-nya, kalau misalkan n-nya kita perbesar, pasti dia menuju tak hingga ya. Berarti rho-nya akan menuju tak hingga ya. Tadi kalau x-nya tidak sama dengan 0. Tapi kalau misalkan ini n-nya menuju tak hingga juga ya. Tapi kalau misalkan x-nya sama dengan 0, kalau x-nya sama dengan 0 berarti dipaksa kan, dipaksa ini kan sama dengan 0. Dipaksa pasti hasilnya jadi 0. Jadi rho-nya ini akan 0 ya. Kalau misalkan x sama dengan 0, maka dia konvergen setnya atau himpunan konvergensinya hanya di 0. Jadi cuman satu-satunya yang himpunan konvergensinya itu berupa titik gitu ya, 0. Kalau yang tadi ini kan untuk semua ya, makanya ini masih bisa jalan untuk semua. Kalau yang tadi dia hanya terbatas di interval tertentu ya. Nah, jadi ada teorema nih. Teorema ini merangkum dari 3 kondisi yang tadi. Yang pertama, kalau kita punya deret pangkat seperti ini akan 3 macam jenis himpunan konvergensinya. Yang pertama itu single point atau titik tunggal di x sama dengan 0, seperti yang tadi yang terakhir ya. Atau yang kedua berupa interval. Intervalnya bisa min r sampai r gitu ya. Kemudian kita harus cek ya, apakah interval ini termasuk titik-titik ujungnya atau tidak ya. Bisa keduanya termasuk yang konvergensi atau bisa salah satunya gitu ya. Nah, dan yang ketiga kemungkinannya adalah dia konvergen untuk semua x ya, di semua garis bilangan. Nah, kalau misalkan untuk yang single point kita sebut saja dia 0 kalau yang interval r, dan untuk yang di semua bilangan real gitu ya, ini kita sebut sebagai tak hingga. Oke. Nah, kemudian ada teorema B yang mengatakan bahwa deret pangkat ini dia akan konvergen mutlak kalau misalkan di interiornya ya. Jadi di sini adalah interior ini merupakan bagian dalam interval. Bagian dalam interval. Nah, contohnya tadi di contoh 2 ya. Di contoh 2 tuh kan tadi tuh gini.
min 2 X2. Ini tuh bagian dalamnya kan, kita punya intervalnya gini, ini min 2 sampai 2. Nah kalau yang di sini dia pasti konvergen, dia pasti konvergen ya. Nah tapi yang tadi tuh yang nomor 2 tuh ternyata seperti ini kan, yang ini min 2, yang ini 2. Nah tapi kan tetap kalau yang di yang di interiornya mah yang di sini dia konvergen ya. Tapi kalau misalkan kita ambil sama titik-titik ujungnya, tetap aja gitu interiornya mah keambil ya. Jadi kalau misalkan dia konvergen mutlak, pasti di bagian dalamnya konvergen. Oke. Nah kemudian kita punya deret pangkat dalam bentuk X min A. Nah ini sebetulnya nggak jauh berbeda sih dengan yang tadi ya, yang secara umum tinggal mensubstitusi saja. Asalnya tadi X pangkat N, ini jadi X min A pangkat N. Ya kesananya sama. Nah bedanya nanti kalau misalkan di sini ada A, maka yang kondisi yang 3 tadi itu sama dengan ini. Karena kenapa? Tadi itu sebetulnya yang sigma AN XN ini itu sama saja dengan A-nya sama dengan 0. Jadi sebetulnya ini tuh ada AN X min A pangkat N. Tapi karena A-nya 0 berarti kan jadinya balik lagi ya, AN X min 0 gitu pangkat N ya. Nah maka yang tadi ini kan, yang tadi tuh X sama dengan 0 ya untuk yang single. Kalau yang sama dengan A berarti ya X sama dengan A ya. Kemudian untuk yang intervalnya, karena tadi kita hanya mengakomodir min R sampai R, karena misalkan ini X min A, maka ada jadi seperti ini ya, maka ada E gitu, ada A ya di R dan di min R dan di plus R gitu. Dan kalau misalkan untuk yang tahingga itu tidak ada bedanya, jadi ini bisa kita nyatakan tadi sebagai tahingga ya. Oke, contoh 5 kita lihat. Contoh 5 itu cari kekonvergenan atau himpunan konvergensi dari deret seperti ini ya. Sama ini juga pakai uji rasio ya. Uji rasionya nanti menghasilkan seperti ini ya. Nah lalu yang ini tuh kan, yang ini nanti tuh kan dibagi ya, yang ini menyisakan mutlak X min 1, kemudian yang N plus 2, yang ininya sebentar, oke ini nggak bisa dibagi ya karena dalamnya beda, maksudnya nggak bisa pakai sifat eksponen, sifat pangkat, jadi dibiarkan saja seperti ini. Nah yang mau kita limitkan kan si ininya ya, si N nya. Nah N nya pasti ini makin besar dan dia akan konvergen ya gitu. Berarti tugas kita tinggal X min 1 kalau mau konvergen dia harus kurang dari 1, dia pasti konvergen. Nah kalau misalkan kita lanjutkan pertasamaannya, berarti sama aja ini tuh dengan min 1 X min 1 kurang dari 1 kan ya, atau dari mulai 0 kurang dari X 2 gitu ya. Nah ini kan masih interval buka 0 sampai 2. Nah kalau misalkan nih kita mau cek ujung-ujungnya kita ambil, berarti kalau misalkan 0, kalau di 0 kita nyatakan X nya 0, kira-kira jadinya seperti apa gitu. Maka kita substitusi aja. Oke, kita substitusi ya. Kalau misalkan X nya sama dengan 0, berarti kan jadinya nanti min 1 pangkat N per N plus 1 kuadrat ya, dimana ini akan konvergen. Oke,
Oke, bentar ya. Contoh 5 ya. Ya, ini akan konvergen dan ini bentuk panjangnya 1 min 1/2 kuadrat ditambah 1/3 kuadrat min 1/4 kuadrat dan seterusnya ya. Tandanya ini berganti tanda. Sekarang kalau X nya saya mau 2 gitu. Kalau X nya 2 berarti kan jadinya 1 pangkat N per N plus 1 kuadrat ya. Jadi disubstitusi ke sini nih. Ini akan menghasilkan bentuk panjang 1 ditambah 1/2 kuadrat tambah 1/3 kuadrat 1/4 kuadrat dan seterusnya ya, tapi tandanya positif semua. Nah, yang ini juga akan konvergen karena kan penyebutnya makin besar ya gitu penyebutnya, maka dia akan mengecil gitu nanti konvergen ke berapa. Nah, oleh karena itu, karena keduanya konvergen, maka kita nyatakan yang asalnya tadi 0,2 tuh kita pakai tutup ya, sehingga nanti di sini seperti ini ya. Contoh 6. Kalau contoh 6 kita lihat ya. Ini kita mau menentukan sama ya himpunan konvergensi dari deret tersebut. Nah, karena deretnya ini udah bentuk panjang, kita pakai aja misalkan ya secara umum bahwa UN-nya ini ternyata seperti ini. Tapi dia mulainya dari 2, maka ini N-nya lebih dari sama dengan 2 ya. Nah, kita pakai uji rasio juga nih. Pakai uji rasio berarti semuanya yang N-nya jadi N plus 1 ya. Kemudian dibagi dengan yang deret yang UN-nya. Nah, kalau misalkan dibagi nanti dia yang N ini coba ya. Ya ini kan N plus 1. Yang ini N, berarti tinggal menyisakan ini ya. X plus 2. Terus yang 3N plus 1 ini 3N, menyisakan 3 di bawah ya. Terus ada lagi enggak? N sama N plus 1. Oh ini ya, ini yang N, ini N plus 1. Oke, dibiarkan aja seperti ini. Kemudian yang len. Baik ya, semuanya sudah ya. Nah, kita coba limitkan yang ini ya. Kemudian kita akan fokus ke yang mutlaknya ini. Mutlak X plus 2 dibagi dengan 3. Syaratnya gimana? Syaratnya kan dia kalau mau konvergen harus kurang dari 1. Berarti ya X plus 2 per 3 harus kurang dari 1. Atau sama juga dengan X plus 2 kurang dari 3 ya. Ini sama juga mengatakan dengan X plus 2 3 gitu. Kalau kita lihat di sini nanti jadinya ini pindah ya. Yang min 2 nya jadi min 5 X, yang ini dikurangi 2 jadinya 1. Oke, sama ya, min 5 1. Nah, ini tuh masih interval buka. Jadi kayak min 5 sampai 1. Nah, kalau misalkan titik-titik ujungnya gimana? Titik ujungnya kita cek dulu yang 5 ya, yang min 5. Kalau misalkan min 5, kita substitusi nih ke awal. Nah, substitusi ke sini ya. Maka kita akan punya ini min 5 ditambah 2 jadinya kan min 3 ya. Kesananya mah sama. Nah, kemudian dari sini kita akan punya nih, karena ini min 3N, ini 3N, berarti kan sama aja sisa kalau dibagi jadi min 1 pangkat N ya gitu. Nah, kalau misalkan yang ini kalau ada yang berhubungan dengan min 1
pangkat N pasti jadinya deret berganti tanda. Kalau deret berganti tanda tuh pasti dia apa? Konvergen ya? Konvergen. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan yang untuk 5 udah ya. Nih, untuk yang 5. Sekarang misalkan untuk yang 1. Kalau untuk 1 berarti kita cek lagi ya ke sini. Kalau untuk yang 1 ditambah 2 berarti 3. Jadinya nanti 3 pangkat N ln N per N kali 3 pangkat N. Kan ini habis ya, berarti sama aja dengan ln N per N. Nah, atau saya lanjut ke atas ini ya, ini tuh sama aja kayak 1/n dikali dengan ln N gitu, dimana 1/n nya ini adalah deret harmonik. Kalau deret harmonik pasti divergen gitu ya, sehingga tadi yang ini kita kasih interval tutup ya di ujungnya. Kalau yang ini kita biarkan buka. Begitu ya. Itu untuk himpunan konvergensinya di soal 6 ini. Oke, silahkan nanti dicoba latihannya. Nah, ada satu lagi ya pembahasan, sebetulnya 2, tapi saya untuk hari ini fokus saja sampai operasi pada deret pangkat ya. Nah, operasi pada deret pangkat ini, yang pertama ini melibatkan turunan dan yang kedua melibatkan integral. Jadi kalau misalkan tadi ya kita punya bentuk eksak dan cara panjang, ini yang paling gampang sih kalau mau diturunkan atau diintegralkan itu dari yang cara panjangnya ya, bentuk panjangnya. Kenapa? Karena kalau misalkan udah dibentuk panjang, kita kan menurunkan terhadap variabel x nih. Ya udah, tinggal kalau misalkan diturunin, ini pasti jadinya ini habis ya karena dia konstanta. Berarti tinggal ini A1 ditambah 2 gitu ya, A2x gitu ya, pokoknya kayak gini. Oke. Nah, atau boleh setelah itu kalian bentuk menjadi bentuk umumnya ya. Jadi kalau misalkan yang ini kan alurnya dia dari bentuk umum dulu atau bentuk eksak dulu lalu ke bentuk panjang. Tapi kalau misalkan menurut kalian ternyata kalian lebih mudah nih menurunkan dari yang panjang dulu baru nanti dibuat si bentuk umumnya ya. Nah, bentuk umumnya nanti seperti ini. Oke. Nah, kalau untuk yang integral sebetulnya sama aja ya. Kalau kita punya bentuk panjang nih, kita integralkan. Yang ini pasti A0 jadi muncul variabel kan, jadinya A0x. Terus yang A1x itu jadi setengah A1x-nya jadi naikkan ya, jadi pangkat 2 dan seterusnya. Begitu ya. Nah, baru setelah ini kalau misalkan dirasa lebih mudah setelah tahu pola panjangnya baru ke bentuk umum, silahkan ya. Jadi silahkan kalian mulai dulu dari yang bentuk panjang lalu dibuat bentuk umum seperti ini. Oke, contohnya contoh 1 ya. Kita akan melihat nih deret yang ini ya, kemudian kita turunkan. Kalau mau diturunkan ya lebih gampang pakai yang cara yang ini kan, dari yang bentuk panjangnya ya kita turunin aja langsung. Berarti 1 ini, yang ini kan langsung 0 ya, sebetulnya ini ada 0 di depannya tuh 0 ditambah 1 gitu, ditambah 2x ditambah 3x kuadrat dan seterusnya ya gitu, dengan syarat x nya itu diantara min 1 sampai 1. Kenapa? Karena ini adalah deret geometri ya. Nah, kemudian kalau misalkan mau diintegralkan seperti apa? Kalau mau diintegralkan, kita integralkan satu persatu aja ya. Jadi yang ini integralkan, ini integralkan ya. Pokoknya semuanya kita integralkan setiap sukunya. Nah, setelah diintegralkan, ini kita kasih batas nih. Ini kita rubah menjadi T, nggak apa-apa, asalkan nanti
setelah dapat hasil integralnya rubah lagi ke X ya, gitu. Nah ini kalau misalkan diperhatikan itu deret ini tuh sama aja dengan min ln dari 1 min X ya. Saya nggak akan terangkan detail dari mana, cuman kalau dilihat itu persamaan dari min ln 1 min X ini adalah seperti ini ya. Ini juga deret geometri ya, dengan mengganti asalnya yang ini kan ada 1 min X ya, kita ganti yang min X ini yang X ini sebentar, kita ganti yang X ini menjadi min X, kemudian kalikan dengan min 1 ya. Jadi kalau misalkan mau lebih ininya, bentar ya, kalau misalkan mau lebih detail, ini asalnya ya, asalnya kalau misalkan dikalikan, kalau diganti X nya dengan min X jadinya kan gini, min ini diganti jadi X, ini saya ruas kanannya ya, min X, terus yang ini diganti jadi min X, jadinya plus X kuadrat per 2, kemudian min X pangkat 3 per 3 gitu, dan seterusnya ya. Kayaknya beda tanda. Kemudian habis itu kita kalikan dia dengan min 1 ya, maka nanti jadinya seperti ini, X gitu ya, kemudian yang X kuadrat per 2 nya jadi negatif tandanya, yang ini jadi positif ya tandanya. Nah ya, kemudian yang pokoknya jadi ini, cuman kan kalau misalkan mau dikalikan dengan min 1 berarti ruas kiri juga ya, berarti yang ini dikalikan dengan min 1 jadinya ln gitu ya. Nah sehingga kita punya persamaan nih untuk ln 1 plus X ya, adalah sebagai berikut, dengan syaratnya dia akan konvergen di antara min 1 sampai 1. Baik, contoh 2 ini kita punya tan min 1 dari X ya, atau ini boleh kita sebut sepertan X ya. Nah kalau misalkan sepertan X ini dilihat lagi ya, ini persamaannya seperti ini, kemudian kita akan gantikan ya, ini deret geometri juga, tapi kita gantikan si X nya dengan min T kuadrat ya. Jadi kalau misalkan awalnya yang 1 min X ini kan dia 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 dan seterusnya ya. Kemudian kita ganti nih, substitusi X nya dengan min T kuadrat, berarti kan jadinya 1, terus yang ini min T kuadrat, terus yang ini min T kuadrat, jadinya dikuadratkan lagi jadi plus T pangkat 4 gitu ya. Ini jadi min T pangkat 6 gitu dan seterusnya ya. Nah ini nih jadi kayak gini gitu. Kemudian setelah itu, setelah punya bentuk panjangnya, baru kita integralkan. Nah kalau diintegralkan ya udah, ini kan langsung dapat menjadi, kalau mau dalam T dulu ya, ini kan udah jadi T, yang ini min 1/3 T pangkat 3, terus yang ininya 1/5 T pangkat 5 dan seterusnya ya, ini minus dan seterusnya. Nah cuman ini kan integralan dari 0 sampai X ya, 0 sampai X. Nah batas atasnya berarti kan dalam X yang ini, kalau batas bawahnya pasti 0 semua. Oke. Nah ini juga deret geometri, dia akan konvergen di antara min 1 sampai 1.
Oke, kemudian contoh 3. Contoh 3 tuh kita mau cari formula untuk deret seperti ini ya. Nah, kalau untuk deret seperti ini kita lihat nih ya. Ini kan SX-nya kayak gini. Kalau diturunkan nih S, kita turunin ya. Ini 0, yang ini 1. Kemudian ini jadinya 2. X per 2 faktorial itu 2 ya. Terus ini 3x kuadrat per 3 faktorial, saya buatnya kayak gini aja ya, 3 kali 2 ditambah seterusnya ya, sehingga jadinya 1 ditambah x, ini jadinya x kuadrat per 2. Kalau mau dilanjutin boleh, nanti pasti yang ini tuh saya lanjutin, misalkan ini x pangkat 4 per 4 faktorial, maka di sini jadinya di sini akan jadi 4 x pangkat 3, ini kan 4 kali 3 kali 2 gitu ya, atau sama aja dengan x pangkat 3 per 3 faktorial kan ya, sehingga S aksen X nya ini sama aja dengan SX ya, dimana kalau misalkan S0 itu nilainya cuma 1 ya, karena kalau misalkan X nya 0 berarti ini habis ya, semuanya, semua suku-sukunya habis kecuali 1. Nah, kalau misalkan kita perhatikan bahwa yang SX ini tuh adalah sama aja dengan eksponen pangkat X ya, coba dilihat lagi di ini ya, subbab 6.5, kayaknya masih mengenai transenden deh ya. Di bab fungsi transenden dilihat lagi bahwa fungsi E pangkat X ini adalah ruas kanannya seperti ini, atau ya deretnya seperti ini, membuat deret ini. Oke, nah sekarang kalau misalkan kita mau cari deret untuk E pangkat min X kuadrat, berarti tinggal disubstitusi aja ya, yang X nya jadi min X kuadrat ya, sehingga yang ini jadi seperti ini, yang ini otomatis jadi kayak gini ya, yang jadi yang berpengaruh hanya di pembilangnya saja. Baik ya, segitu dulu video kali ini ya, silahkan dipelajari latihan-latihannya ya, sebelum nanti kita lanjut ke deret Taylor dan Maclaurin ya di video selanjutnya ya, atau di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.